Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Nama saya Teguh Prihati dari SMP Islam Al-Fat Pelantungan. Nama saya Marfuah dari TK Aba 02 Kebumen Sukoharjo. Nama saya Sri Ambarwati dari SMK Negeri 5 Kendal. Kami akan melaksanakan praktek Kucing kucing Supervisi akademik. Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Marfuah? Alhamdulillah sehat. Bu Ambar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek kucing untuk supervisi akademik. Saya di sini sebagai observer, nanti akan mengobservasi atau mengamati proses coaching yang akan terjadi antara Bu Marfuah dengan Bu Ambarwati. Nah, sebelum kita masuk ke proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada coach. Nanti bisa dijawab. Langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang sudah Ibu pahami sejauh ini untuk coaching sebagai supervisi akademik? Ya, terima kasih Bu Teguh. Jadi kompetensi inti untuk coaching yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan berbobot. Bagus sekali pemahamannya Ibu ya. Memang ada 3 ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, manakah yang akan dikembangkan untuk proses coaching kali ini? Untuk proses coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Ibu. Mendengarkan aktif. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari kompetensi mendengarkan aktif ini, bagaimana Anda akan mengembangkan kompetensi intinya? Ya, karena di mendengarkan aktif ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ya Bu, yaitu asumsi, kemudian melabel, dan asosiasi. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah tidak berasumsi. Jadi saya tidak mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi yang belum tentu benar. Saya akan pure mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach nantinya, sehingga kita akan menemukan solusi bersama dengan baik tanpa ada asumsi terlebih dahulu dari saya pribadi. Oh iya, bagus sekali. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 4, dari indikator yang ingin Ibu kembangkan nanti, kira-kira indikasi ketercapaian dari pengembangan kompetensinya sejauh mana? Ketika coach itu bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik, kemudian saya tidak berasumsi atau tidak mengkait-kaitkan permasalahan tersebut dengan hal-hal yang belum tentu benar adanya. Jadi murni atau pure masalah tersebut terjadi, kemudian kita cari solusi bersama dengan baik. Oke, ya. Semoga proses coaching kali ini berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan kompetensi inti yang ingin dikembangkan. Untuk itu kita akan masuk ke proses coaching. Saya sebagai observer akan berada di sini sambil menuliskan beberapa hal yang nantinya akan saya sampaikan kembali pada waktu pasca observasi. Seperti itu saja, waktu saya berikan penuh kepada coach dan kepada coach. Terima kasih Bu Teguh, mohon izin Ibu. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Marfuah. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sepertinya kok Bu Ambar ada sesuatu yang mau disampaikan, kok ada ganjalan di hati, sepertinya kok agak bersedih seperti itu. Monggo Bu Ambar. Ya, terima kasih Bu Mar atas perhatiannya dan
Terus terang memang saya agak ada ganjalan di hati. Jadi saya itu ada suatu problem. Kebetulan di sini saya agak galau ya istilahnya. Saya ingin sebuah support atau motivasi. Intinya saya sedang galau karena ingin membuat sebuah buku, gitu kan. Iya. Tapi belum tercapai dan belum terlaksana seperti itu. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini bagaimana, Bu? Tujuannya adalah saya ingin mendapatkan solusi tentang problem yang saya hadapi. Problemnya yaitu saya pengen bikin buku tapi belum terlaksana gitu. Kemudian kira-kira ini rencana Bu Ambar kaitannya dengan tadi yang disampaikan yaitu membuat buku, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk tujuan tersebut? Ya, sebenarnya kalau langkah-langkah sih ya pengennya untuk tahun ini kita bikin buku kumpulan cerpen ya, karena ide itu sudah ada sebenarnya, pengen bikin seperti itu, tapi sepertinya itu saya itu nggak bisa memulai mau dari mana gitu loh ya, kayak nggak ada motivasi, nggak ada semangatnya, lagi down gitu, lagi turun. Jadi saya tuh mau nulis itu mulai dari mana itu belum seperti itu. Karena ini kaitannya dengan motivasi ya Bu, sepertinya Ji. Mungkin Bu Ambar bisa menggali motivasi tersebut. Biasanya untuk memunculkan agar motivasi tersebut bisa on lagi itu bagaimana Bu? Ya biasanya kalau saya ya karena mungkin biasanya juga suka nulis, ketika melihat sesuatu tuh langsung tak tulis ya, kadang-kadang tak simpen di HP, ada ide gitu kan, idenya sudah muncul. Karena ide itu nggak langsung ketika saya bawa ballpoint, enggak. Kadang-kadang ketika saya jalan ada ide, saya pengen bikin itu. Ketika kadang saya mungkin pas belanja atau mungkin saya pas baca ya, kadang ada ide seperti itu. Dimanapun ide itu muncul gitu loh. Karena ide tersebut munculnya tidak dalam waktu-waktu yang bisa kita tentukan sendiri, artinya ujuk-ujuk muncul kan. Adakah sarana misalnya dicatat di HP atau bagaimana yang bisa menyimpan ide tersebut sehingga ide tersebut bisa terkumpul atau bisa tercover Bu? Kalau dulu-dulu memang gitu Bu. Jadi kita kadang kan seringnya daripada bawa ballpoint kan lebih sering bawa HP ya. Jadi ketika ada ide ya kita, kadang saya voice di HP, kadang saya tulis, ada ide ini, aku lihat itu di jalan, aku lihat di pemandangan seperti itu ya, saya tulis dulu seperti itu. Untuk mengcover atau mengumpulkan ide-ide tersebut berarti lewat HP nih Bu? Iya. Nah, gandengannya dengan motivasi, adakah seseorang atau siapa yang bisa mengembalikan motivasi ibu sehingga menulisnya itu jadi bersemangat kembali? Ya, kalau kita butuh orang sih sebenarnya kalau menuliskan itu hobi ya, hobi pribadi. Jadi kadang-kadang memang kita kayak rasa itu kadang turun, rasa senangnya turun, kadang rasa senangnya tinggi, kadang kita sedih kadang, tapi kan nggak boleh berlebihan gitu. Ya kita kembalinya ke Tuhan aja gitu kan. Aduh ya Allah, kenapa sih saya kok malas banget, itu kenapa itu kan, kadang-kadang seperti itu. Dalam doa kembalikanlah semangat saya gitu kan, seperti itu. Jadi ya pelampiasannya di situ aja, kita sering introspeksi diri, kenapa sih saya kok malas banget, kenapa gitu kan, sampai ya ketika tiap kita berdoa, kenapa sih kok ada rasa malas, kenapa, ada apa itu, ada yang salah nggak sih sama saya kok malas banget gitu kan, seperti itu ya, introspeksi diri aja gitu. Berarti kaitannya dengan motivasi sudah ketemu ya Bu. Introspeksi diri, kemudian kaitannya dengan ide tadi dengan HP begitu Ji. Iya. Yang kemudian berkaitan dengan
tadi karena sudah ketemu nggih, kata kuncinya dari keinginan membuat buku yaitu kurangnya motivasi, kemudian sudah ketemu di introspeksi diri kaitannya dengan ide, di semua tempat sudah ketemu dengan HP. Adakah langkah-langkah selanjutnya yang diambil? Ya, kalau langkah-langkah selanjutnya mungkin saya harus bertemu dengan seperti dulu lagi ya. Mungkin selain introspeksi diri, selain saya harus upgrade lagi, yaitu saya harus ketemu mungkin teman-teman yang dulu yang sudah pernah kita bikin bareng buku kayak penerbit kayak apa, saya mungkin harus menghubungi mereka, ada nggak sih peluang lagi untuk saya bisa tulis lagi kayak gitu. Bagus sekali itu. Karena komunitas itu berpengaruh gitu terhadap tidaknya motivasi yang kita punya. Bagus sekali itu. Kemudian ada target yang ingin dicapai kaitannya dengan karena tadi sudah ketemu dengan komunitas dan lain sebagainya. Kalau target sebenarnya kita kalau orang hidup tuh harus punya target ya. Kalau idealnya kita orang hidup tuh harus punya target. Kalau bikin buku tiap tahun saya target, jadi paling tidak tiap tahun saya harus bikin satu buku, entah itu buku sastra, entah itu buku mata pelajaran, entah itu buku teks kayak gitu. Tapi karena mungkin jiwa saya ke linguistik, banyak ke sastra, jadi minimal saya bikin buku satu tahun itu satu gitu kan. Jadi saya nggak mikir itu nanti mau dinilaikan atau tidak, tapi yang jelas di dalam tubuh saya itu nanti kalau sudah nulis plong gitu, sudah ide. Syukur buku saya bisa bermanfaat untuk dibaca, karena nggak pernah menjual belikan sih kalau saya nyetak buku seperti itu. Bisa bermanfaat, mungkin di tulisan-tulisan saya itu mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Berarti ini kaitannya dengan menyalurkan hobi ya Bu. Iya, dengan menulis buku maka hobinya Bu Ambar jadi tersalurkan. Iya, luar biasa itu. Luar biasa sekali. Adakah komitmen terhadap apa yang panjenengan lakukan? Komitmen jelas ada ya, setiap kita mau melakukan segala sesuatu kan kita harus ada komitmen. Jadi itu bentuk tanggung jawab kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika tidak ada komitmen kan nggak ada tanggung jawabnya. Ketika kita kembali ke flashback tadi, kita ada target, ya ada, idealnya orang hidup ada target. Karena apa? Ketika tidak ada target, kita nggak tahu melencong-melencongnya kan berapa persen. Ketika ada target mungkin nggak tercapai 50%, 10%, kita sudah ada target gitu loh. Ketika nggak ada target kan nggak terarah. Sama ketika kita melakukan sesuatu tapi nggak ada komitmen, ya berarti hanya sekedar aja, karena nggak ada komit berarti tidak ada tanggung jawab di situ. Alhamdulillah, ini berarti Bu Ambar sudah punya komitmen tadi 1 tahun sekali paling tidak harus bisa menyelesaikan 1 buah buku. Karena dengan menulis itu adalah menyalurkan inspirasi atau hobinya panjenengan. Alhamdulillah ini. Adakah yang bisa diajak kerjasama lainnya selain teman-teman satu komunitas tadi? Kalau yang diajak kerjasama sebenarnya kalau kita mau menumbuhkan, karena kalau kita pintar untuk diri kita sendiri kan mubadir ya. Ya sebenarnya kita mengajak juga ke siswa-siswa, ayo kita nulis, minimal menulis buku diary dulu gitu kan. Kita nulis ya, nanti kalau orang bilang kalau penerbit kan bayar dan sebagainya, nggak harus bayar, kamu nulis yang bagus dikirim di media sosial, ketika bermanfaat kan di situ kita juga. Karena kita mohon maaf mungkin kita mengajak kebaikan, nggak semua orang itu harus baca buku, tapi dari media sosial, dari Instagram, dari Facebook, dari apa, bisa kan dari status WA aja kita tulis sedikit, orang banyak yang komen, tapi kita menebar kebaikan, tapi nggak harus lewat
buku juga. Iya, iya. Ya kita tapi mengajari anak menulis yang bermanfaat. Alhamdulillah ini sepertinya Bu Ambar sudah kembali bersemangat ya. Semangat lagi, sudah semangat. sudah kembali bersemangat, ini ceritanya sudah mulai menggebu-gebu lagi, berarti dari awal tadi yang agak sedikit cemberut, ini di akhir percakapan kok sudah mulai berhalusinasi ya, bukan ya? Mau Mulai ya. sudah ada gambaran lanjutan apa yang akan dilakukan. Jadi, bagaimana ini, mau kita lanjutkan atau Bu Ambar sudah menemukan jati dirinya? Ya saya sudah keingat yang dulu-dulu pernah dilakukan sih akhirnya ketika berbicara sama Kumar ini. Jadi nantinya saya harus bikin buku lagi, saya harus nyicil lagi. Jadi 1 minggu saya harus dapat misalnya 1 judul gitu kan, nanti 1 minggu 1 judul, berarti saya 2 bulan harus jadi 1 buku lagi gitu kan, seperti itu. Berarti paling tidak 1 minggu ini saya bisa dapat 1 sampai 2 judul. Ya nanti ditagih aja gitu. Ya, Semoga 1 minggu ini saya bisa dapat 1 sampai 2 judul gitu. Iya, Doakan. iya, amin. Semangat ya Bu Ambar. Semangat. Iya, saya tunggu karya Bu Ambar di 2 minggu yang akan datang ya. Iya, berarti sudah ada target yang akan dilampaui, kemudian tenggang waktunya juga Bu Ambar Iya. sudah menentukan sendiri gitu. Alhamdulillah ini semoga berjalan dengan lancar dan Bu Ambar Amin. kembali Doakan. ya membuat karya yang luar biasa. Amin. Doakan ya Bu. Saya sudah termotivasi dengan berbicara dengan Bu Marfuah. Jadi ingat, Bu Marfuah juga aja semangat, saya harus Iya. semangat. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup kita? Sepertinya sudah cukup. Ya nanti kita ketemu lagi 2 2 minggu lagi. Nanti kalau saya agak lupa ya, Umar nanti yang Ya, insya Allah nanti saya ingatkan, Iya. saya catat. Terima kasih, nanti pas istirahat kedua aja. Ya, Ya, jadi saya pas nggak banyak waktu ya, mengajar. insya Allah nanti. Terima kasih ya Bu. Sami-sami. Saya terima kasih semangatnya, Iya. terima kasih sudah mengingatkan saya untuk hal-hal yang sudah banyak terlupakan. Akhirnya saya semangat lagi. Ih, matur nuwun. Matur nuwun. Sami-sami dari akan. Monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali ke bercakap-cakap sebentar. Saya di sini tidak akan mengevaluasi atau menilai. Saya hanya akan memberikan beberapa feedback atas proses coaching tadi yang sudah dilakukan antara Kumar dengan Bu Ambar. Untuk yang pertama saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah proses coaching kali ini? Ya alhamdulillah lega nggih. Jadi permasalahan dari coach tadi sudah disampaikan dengan gamblang, dan saya juga tidak ada asumsi apa-apa tentang yang beliau sampaikan. Jadi pure permasalahan dari beliau dan juga diselesaikan oleh beliau. Oke, kemudian tadi yang dikembangkan kompetensinya adalah mendengarkan aktif pada indikator asumsi. Kira-kira ketercapaiannya menurut Ibu sejauh mana? Kalau menurut saya ketercapaiannya di skala 10, karena tadi saya tidak menimpali, saya membiarkan coach itu berbicara, kemudian mencari gagasan, mencari solusi, kemudian juga memotivasi dirinya sendiri. Artinya saya hanya mendengarkan, kemudian sedikit banyak merangsang agar beliau termotivasi kembali, karena tadi kaitannya motivasinya kan agak sedikit turun karena berbagai kesibukan. Jadi saya hanya mendengarkan, kemudian memberikan sentuhan-sentuhan sedikit sehingga beliau kemudian menjadi termotivasi kembali untuk bisa menulis buku cerita atau buku ilmiah yang lainnya. Oke. Berikutnya ini ada catatan sedikit dari saya atas proses coaching yang tadi dilakukan. Untuk Tirtanya sudah berjalan dengan bagus, dengan runtut, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan ada tanggung jawab. Semuanya sudah tertulis.
Dan tadi ada beberapa kata kunci yang saya tulis dari Koci, yaitu yang pertama introspeksi diri, kemudian yang kedua adalah hubungan dengan komunitas, yang ketiga adalah target dan komitmen dalam menjalani hidup. Karena sebagai seorang manusia kita hidup harus punya target dan punya komitmen. Ya, saya rasa untuk proses coaching kali ini sudah bagus, sudah sangat sesuai, tirtanya ada, kemudian indikatornya tercapai. Tadi Ibu mengatakan sudah tercapai pada skala 10, dan sesuai catatan saya juga menilai kemungkinan di angka 10 juga karena memang tercapai. Nah, untuk itu kira-kira untuk coaching berikutnya, kalau sekarang yang dikembangkan adalah mendengarkan aktif, kira-kira untuk coaching berikutnya kalau Ibu ada kesempatan, keterampilan apa yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya perkembangkan untuk pertemuan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Karena kaitannya tadi disampaikan oleh Koci apa tentang keinginan untuk membuat cerita, itu kan sesuatu yang menarik. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, harapannya Koci akan semakin termotivasi dan memberikan atau memunculkan karya-karya lain yang luar biasa juga. Oh iya, ini sudah berakhir nggih Bu, sudah selesai proses observasi antara Ibu coach dengan coach Ibu Ambar. Overall saya akan mengatakan bahwa proses coaching ini luar biasa. Terima kasih. Iya, cukup sampai di sini. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya akhiri apabila tadi ketika saya memberikan beberapa patah kata di pra observasi dan pasca observasi ada beberapa kekeliruan, mohon dimaafkan. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.